Wilujeng, wayah kia, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini memang akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata seperti yang lagi rame sekarang. Yang penting bukan Pina Cirebon, ya barudak ya. Film ini menceritakan tentang pembunuhan sadis yang hampir setiap hari isi dari TV di Korea memberitakan kasus ini. Dan si pelaku dari pembunuhan itu adalah seorang psikopat. Dia adalah mantan tentara yang bertugas mengendalikan sebuah tank dengan saber wam. Dan entah apa tujuan dari si pelaku yang pasti bukan untuk daging kurban yang diberikan ke tetangga sekitar. Nah, sebelum ke videonya, seperti biasa Mamang ingatkan untuk terus semangat menjalani hidup. Siapa tahu besok lebih buruk. Ahai, sap, uhui. Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan anak yang dimana itu terjadi pada tahun 1986 di Kecamatan Legok Hangser yang ada di Korea sana. Di situ terlihat detektif Pak Doman menemukan mayat yang ada di dalam sebuah gorong-gorong. Mayat itu ternyata seorang wanita yang tanpa busana, tangan terikat, mulut tersumbat, dan mata ditutupi cancut. Keesokan harinya, Pak Doman melakukan interogasi terhadap 3 orang pemuda yang dimana mereka adalah teman dekat si korban. Keesokan harinya lagi Pak Doman kembali dikejutkan dengan penemuan mayat perempuan yang ada di sekitar sawah dengan kondisi sama persis seperti korban kemarin, tangan terikat, mulut tersumbat, dan mata ditutupi cangcut. Kasus ini membuat Pak Doman dan Kepala Kapolsek semakin gencar mencari pelaku. Tak luput dengan istri Pak Doman yang turut membantu dengan cara memberitahu bahwa di kecamatan itu terdapat sebuah keluarga yang memiliki anak dengan keterbelakangan mental yang suka membuntuti maksudnya guys ya, para gadis-gadis desa. Tak tunggu lama, detektif Doman langsung menginterogasi pria yang bernama Wang Ho ini. Sesaat kemudian, teman dari detektif Doman datang dan langsung melakukan kekerasan, padahal si Wang Ho ini belum terbukti dalang dari semua ini. Scene berpindah dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang membuntuti seorang wanita yang dimana tempat itu adalah tempat kejadian pembunuhan tersebut. Si wanita yang takut dan lalu menghindar sampai terjatuh, padahal pria ini cuma ingin sekedar bertanyakan sebuah alamat. Detektif Doman yang sedang melintas berhenti dan langsung menghantam pria tersebut. Dia mengira pria ini berniat memperkaos si wanita itu. Ternyata pria yang dihantam si Doman adalah seorang detektif senior kiriman Bapak Bupati untuk membantu menyelesaikan kasus pembunuhan ini. Saat di dalam mobil, detektif Asep mencium bau menyengat yang bersumber dari sepatu Wang Ho yang digunakan Pak Doman untuk memasukkan barang bukti yang bertujuan untuk memberatkan Wang Ho. Tentunya tanpa diketahui detektif Asep. Setiba di kantor, Pak Doman dan Yung Ho kembali menyudutkan Wang Ho dengan segala bukti yang sengaja mereka buat. Bahkan mereka membawa Wang Ho ke dalam hutan yang bertujuan agar Wang Ho mengakui bahwa dia adalah pelaku dari pembunuhan ini. Dengan segala ancaman, akhirnya Wang Ho menceritakan rentetan kejadian tentang pembunuhan kedua dengan secara sangat fasih dan lancar cuy. Tentu saja percakapan mereka telah direkam Pak Doman untuk diserahkan ke pengadilan. Detektif Asep yang juga sudah ada di sana tampak memperlihatkan cara kerja kedua rekannya itu tanpa berbuat apa-apa, seolah-olah dia hanya ingin menilai cara kerja mereka saja. Asep memiliki integritas tinggi, ini pun mempelajari kasus ini dari awal sampai si detail-detailnya untuk menemukan pelaku dengan cara yang adil. Keesokan harinya, Pak Doman yang telah memberikan rekaman percakapan itu ke pengadilan, maka akan dilakukan reka adegan pembunuhan yang dihadiri puluhan wartawan.
Pak Doman yang pede melakukan foto bersama Kapolsek karena dia yakin dia telah menangkap pelaku yang sebenarnya. Padahal mereka memasukkan barang bukti demi nama dan jabatan. Berbeda dengan Asep yang melihat kedua tangan Wangso yang cacat, itu mustahil Wangso bisa mengikat ikatan simpul pada si korban terlebih melakukan pembunuhan. Meskipun Asep memberitahukan dan menunjukkan bukti bahwa Wang Ho tidak bersalah, akan tetapi Bapak Kapolsek yang ingin naik jabatan tetap melaksanakan kehendak pribadinya, sehingga berujung ketidaklancaran reka adegan yang dibuat ini karena Wang Ho yang polos ini benar-benar tidak bisa membuat simpul. Terlebih lagi, dia nangis histeris ketika melihat ayahnya. Dan atas kekuasaan yang disalahgunakan itu, akhirnya kepala Kapolsek diganti dan dimutasi ke Zimbabwe. Pak Doman yang menceritakan kasus ini ke Kapolsek baru hingga berjam-jam. Kapolsek ini tetap tidak puas dengan hasil laporan Doman. Alhasil si Kepsek memutuskan turun langsung ke TKP. Dan hasil penyelidikan pribadi Asep sejauh ini, dia mengatakan bahwa kedua korban dibunuh saat mereka memakai pakaian yang berwarna merah, serta kedua pembunuhan ini dilakukan saat hujan turun. Bahkan Asep mengatakan hal yang tidak diketahui detektif lain bahwa korban saat ini telah berjumlah 3 orang, tapi mayat ketiga ini belum ditemukan. Asep memastikan lokasi mayat itu berada lewat analisa dirinya. Kemudian Asep meminta Kapolsek agar memberikan regu 2 kepolisian untuk mencari mayat korban ketiga ini dalam waktu 2 hari saja. Asep pun mulai mencari dan ditemani 2 temannya, namun kedua temannya itu sibuk ngomongin Asep yang meragukan kemampuan analisanya itu. Hari mulai sore dan benar saja mayat ketiga ini pun telah ditemukan dengan kondisi yang sama persis dengan korban sebelumnya, dan disinilah detektif Doman dan Ujang mengakui kemampuan si Asep. Atas bersalahnya pada Wang Ho, Doman pun memberikan sepatu baru kepada dirinya atas rasa bersalah telah menuduhnya. Di sini Asep berbicara jika ingin membelikan sepatu itu yang ori, bukan yang abal-abal gini, katanya coy. Di sini Pak Doman merasa kesal dan merasa dipermalukan. Di sini para detektif melakukan sedikit hiburan dan tampak Doman menikmati tak luput dari abok. Namun tampak berbeda dengan Asep yang taat agama ini tidak melakukan hal serupa. Dia lebih memilih merencanakan sesuatu untuk memancing si pelaku untuk keluar dengan cara menugaskan seorang polwan cantik dengan memakai pakaian berwarna merah lalu berjalan sendirian di tempat sepi. Pelaku yang diharapkan tak kunjung datang, mereka pun mencari tempat berteduh. Sesaat kemudian datanglah 2 orang anak sekolah dan menceritakan jika di belakang sekolahnya terdapat gubuk kecil yang konon ditinggali oleh wanita gila dan suka membunuh. Tentu saja para detektif ini menganggap cerita itu adalah sebuah dongeng belaka. Buat dongeng. Di sisi lain, terlihat seorang wanita sedang berjalan sendirian dengan gelapnya malam sambil menyanyikan lagu Armada. Namun nyanyian itu dijawab dengan suara siulan dari balik semak dan terjadilah keesokan paginya wanita Malang tadi malam telah menjadi mayat dengan kondisi sama, tangan diikat, mulut disumpel dan mata ditutupi cangcut. Tapi lagi-lagi meski ini kali keempat si pelaku tidak pernah meninggalkan barang bukti ataupun jejak. Doman pun menyampaikan bahwa di dalam kasus pengenceritan ini biasanya selalu ada bulu baok yang tertinggal di dalam cangcut. Doman menyimpulkan bahwa si pelaku memiliki si Joni yang botak tapi tidak podcast. Alhasil, bacotan si Doman ini tidak ditanggapi si Kepsek dan si Asep dikarenakan tidak memungkinkan orang yang dicurigai harus diporosotkan terlebih dahulu celananya. 털이 굉장히 흘릴 털이기 같은 게 완벽한 거지.
Tidak menemukan titik terang dalam kasus ini, tiba-tiba polwan cantik yang bernama Siti menyampaikan bahwa selalu ada seseorang yang merequest lagu Bang Bung Hideng dan setiap paginya selalu ditemukan korban pembunuhan. Pak Doman pun hanya tertawa atas kecurigaan Siti dan masih bersikeras dengan opininya, yaitu Joni yang botak tapi tidak podcast. Berbeda dengan Asep yang menanggapi kecurigaan Siti bahwa itu bukan sebuah kebetulan. 꾸준하게 신청하는 사람이 있어요. 근데 이 노래 방송된 날이 이번 박명자 죽을 때도 신청자 엽서를 읽어줬는데 밤 꼭 틀어주세요. 반영님 이건 Asep pun mendatangi stasiun radio dan meminta kartu pos alamat yang merequest lagu Bang Bung Hideng tempo hari. Sialnya, setiap pagi semua kartu pos selalu dibuang. Tak putus asa, Pak Doman menempuh jalur dukun untuk menemukan pelaku pembunuhan. Sang dukun pun memberikan tutorial berupa file PDF. Malam pun tiba, terlihat Doman yang sedang melakukan ritual dengan mengambil tanah di tempat kejadian, lalu menyampurkan dengan air jampe-jampe, lalu dituangkan ke kertas putih yang diyakini akan ada skin gratis dari MLBB. Tanpa disadari, sang dukun telah membodohi mereka berdua. Tak berselang lama mereka bergegas sembunyi dikarenakan ada seseorang yang mencurigakan, dan benar saja pria itu mengeluarkan cangcut dan pelindung gunung kembar lalu menatap ke kain itu dan olahraga 5 jari pun dilakukan. Pria itu pun sadar dengan ketidaksendiriannya dia di tempat itu, maka ia pun segera pergi dan berlari secepat-cepatnya. Di sini aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga ke sebuah pabrik dan sempat kehilangan pria tersebut. Kebetulan Doman melihat seseorang yang memakai cangcut wanita. Di sini Doman berniat mengumpulkan semua orang dan dengan sombongnya dia bisa menemukan sang pelaku dengan tatapan mata saja. 쟤들 좀 모아봐. 내 눈을 똑바로 보실까? Diketahui pria ini bernama Tommy. Dia beralasan bahwa istrinya sedang sakit dan telah lama berpuasa batin. Yunggo pun ke rumah Tommy untuk membuktikan perkataannya. Dan benar saja, semua yang diucapkan Tommy benar adanya. Meskipun demikian, Yunggo dan Doman tetap melakukan kekerasan dan memaksa Tommy mengakui bahwa dia pelaku dari pembunuhan itu. Sementara itu, Asep pergi ke sebuah sekolah karena teringat dengan cerita siswi yang berteduh saat hujan tempo hari. Asep mencari siswi yang bernama Dini tersebut, lalu menanyakan tentang cerita orang gila yang tinggal di belakang sekolah. Tak membuang waktu, Asep segera mendatangi rumah gubuk itu dan di sana tinggal seorang wanita, tapi beliau tidak gila melainkan mengalami trauma yang mendalam karena wanita ini korban satu-satunya yang selamat dari pelaku pembunuhan tersebut. Dia pun menceritakan semua kejadian dari mulai diporosotkan hingga dirojokkan, tapi dia tidak melihat wajah dari si pelaku. Hanya saja ketika mulutnya dibekap, dia merasakan tangan si pelaku begitu lembut dan halus. Tentu saja ini menambah informasi bagi pihak kepolisian. 팬티까지 씌웠는데도 얼굴 봤으면 손이 정말 부드러웠어요. Asep pun mendatangi Tommy yang saat ini tengah digantung terbalik oleh Doman. Kemudian Asep meraba tangan Tommy yang terasa begitu sangat kasar. Maka Asep pun mengatakan bahwa Tommy bukanlah pelakunya. Akibat perkataan Asep yang terkesan meremehkan Doman, Doman pun langsung mengajak duel si Asep. Perkelahian mereka terhenti ketika sebuah radio memutar lagu Bang Bung Hideng. Asep pun keluar dan di saat itu sedang benar-benar hujan.
Pak Kepala Kapolsek pun menugaskan sektor kepolisian di sana untuk berjaga-jaga lebih ekstra malam ini. Namun sangat disayangkan sektor kepolisian di sana sedang sibuk menghalau demo massa tentang adanya program Tapera. Dan benar saja dugaan mereka terbukti benar tatkala mereka kembali menemukan mayat wanita yang lebih ekstrim daripada sebelumnya, yaitu pada kali ini pelaku memasukkan potongan buah durian sebanyak 5 potong atau 9 potong ke dalam gua wanita malang itu. Akhirnya mereka menemukan alamat pos request lagu kemarin malam. Tak buang waktu lama, Asep dan Doman bergegas langsung ke alamat tersebut. Dan inilah wajah pria dari si request lagu itu yang bernama Pak Yungju. Karena kita susah untuk memanggil namanya itu, maka kita beri nama saja si Panjul. Sebelum melakukan interogasi, Asep terlebih dahulu memegang tangan si Panjul dan mendapati tangan Panjul ini halus dan lembut percis seperti apa yang dikatakan wanita di belakang sekolah. Asep pun terus melontarkan pertanyaan yang intinya setiap jawaban yang keluar dari mulut Panjul akan menjebak dirinya sendiri. Akan tetapi tampaknya Panjul tidak mempan diserang dengan psikologinya, sehingga Yunggo tidak tahan dengan cara Asep yang lembut, makanya Yunggo bertindak dengan kekerasan. 8시 끝까지 들었어? 네. 넌 그 시간에 라디오를 듣다 말고 뛰쳐나간 거야! 이 새끼야! Alhasil, Yunggo pun dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Kini Asep pun benar-benar berputus asa sampai mendagor-dagorkan kepalanya ke meja berharap mendapat ilapat. Dan di saat Doman mengingat dan menyebut nama Wang Ho atas rasa bersalahnya, Asep pun meminta untuk jujur mengenai interogasi yang Doman lakukan sewaktu di hutan. Apakah Doman memberikan naskah kepada Wang Ho sehingga Wang Ho menghafal naskah tersebut yang dikatakan Tommy lakukan? Kali ini Doman berkata jujur bahwa ia tidak memberikan naskah apapun kepada Wang Ho, dan semua yang diucapkan Wang Ho tempo hari murni itu semua tidak direkayasa oleh Doman. Dari pengakuan Doman, Asep pun kembali menemukan titik terang dan kembali memutar ulang pengakuan Wang Ho untuk mencari tahu apakah ada yang terlewati oleh mereka. 보고 싶은 거 그때 그거 정말 그때 산에서 녹음했던 그 테이프 여기 Dari hasil rekaman yang Asep dengarkan secara mendetail, Asep pun menyadari bahwa Wang Ho bercerita begitu lancar dikarenakan pada satu hari pembunuhan Wang Ho melihat secara langsung kejadian yang menimpa korban. Karena saat itu juga Wang Ho sedang membutuhkan sang korban, maka mereka pun bergegas mencari Wang Ho karena Wang Ho merupakan satu-satunya saksi pembunuhan itu. 자기가 한 짓을 얘기하는 게 아닌데 백광과 목격죄야. 네가 본 걸 얘기한다. Sesampainya tiba di warkop Bahjajang yang kebetulan ayahnya Wang Ho, mereka tidak menemukan Wang Ho, tetapi mereka malah mendapati Yung Ho yang sedang abok berat, yang karena kecewa dengan keputusan Pak Kapolsek. Yung Ho yang masih ngeplay membuat onar dan merusak warkop Bahjajang itu, sehingga Wang Ho muncul. Wang Ho pun langsung memukul kaki Yung Ho menggunakan besi yang berujung paku karat. Wang Ho yang ketakutan berlari pergi melindungi diri karena trauma dengan proses interogasi yang dilakukan Doman tempo hari. Asep pun menenangkan Wang Ho dan akhirnya Wang Ho menceritakan pembunuhan yang ia lihat. Waktu itu Wang Ho tengah bersembunyi melihat keindahan duniawi sang korban. Tiba-tiba pelaku muncul dan melakukan perbuatan kejinya. Wang Ho pun menyampaikan bahwa si pelaku lebih tampan darinya. Lalu Asep memperlihatkan foto si Panjul kepadanya, tapi tiba-tiba ayah Wang Ho datang bersama warga yang mengira para polisi ini akan menyakiti Wang Ho kembali. Wang Ho yang kembali ketakutan pun pergi menjauh dan tanpa disadari Wang Ho tepat ada dalam tengah perlintasan kereta api dan alhasil Wang Ho yang sebagai saksi pembunuhan itu wafat cuy. 그걸 봤어? 그래 여기 연안 데 속에서 자다가 잘생겨 자, 너 찾는다고 임마
Dengan wafatnya si Wang Ho yang harusnya kasus ini hampir terungkap, kini kembali menemui jalan buntu. Beruntungnya, tim forensik menyampaikan kepada Kapolsek bahwa di dalam gua si perempuan yang terakhir dia temukan terdapat sisa-sisa benih yang nantinya akan menentukan DNA dari si pelaku. Namun sialnya, pada zaman itu di Korea belum mempunyai alat yang mumpuni, maka sisa benih tersebut akan dikirimkan ke Amerika sana, sehingga polisi Korea butuh waktu untuk menunggunya. 범인이 사체에 대해 분석만 끝나면 결과가 곧장 날라오. 근데 문제는 Di sisi lain, terlihat detektif Yunggo yang kesakitan akibat dipukul Wang Ho tempo hari. Asep pun menyarankan agar Yung Ho segera mengobati kakinya di rumah sakit. Tapi di luar dugaan, ternyata dokter mendiagnosa kaki Yung Ho harus diamputasi dikarenakan penyakit tetanus telah menjalar. Mungkin ini adalah hukuman karena Yung Ho yang selalu melayangkan tendangan pada setiap orang yang belum tentu bersalah. 아니 못에 한번 찔렸다고 그걸 가지고 뭐 것이지 천하의 비련 싹. 그러니까요. 읽어보고 서명. Malamnya, Asep terus mengawasi dan mengikuti Panjul kemanapun ia pergi. Sialnya, saat ingin mengikuti Panjul yang naik bis, tiba-tiba mobil Asep tidak bisa dinyalakan. Scene beralih ke istri detektif Doman yang selesai membeli obat kurap untuk suaminya. Terlihat ia sedang berjalan sendirian dan sedang diawasi juga si pelaku. Di saat bersamaan, istri detektif Doman berpapasan dengan siswi sekolah dan seketika pelaku mengubah targetnya. Maka terjadilah pagi harinya warga dan pihak kepolisian dikagetkan kembali dengan penemuan mayat. Di sini Asep merasa bersalah dan terpukul karena mayat itu adalah Dini, wanita yang dia temui sewaktu di sekolah. Dengan amarah yang menggebu-gebu dan hanya menggunakan intuisi serta hipotensasi, sebagai detektif Asep meyakini Panjul adalah dalang dari semua ini. Maka Asep menuju rumah Panjul tanpa assalamualaikum. Asep langsung menghajar meski tanpa bukti yang valid. Tak berselang lama, Doman pun menghampiri sembari membawakan berkas pengujian DNA air seni yang mereka tunggu-tunggu telah tiba. Dengan penuh semangat dan berharap DNA-nya cocok dengan DNA si Panjul, namun terkejutnya Asep saat melihat hasil DNA ini ternyata negatif dan tak bisa menyeret Panjul ke pengadilan. Asep pun benar-benar frustasi dan meneteskan air mata karena ketidakmampuan polisi dalam menangkap kasus pembunuhan berantai ini. Asep yang tidak bisa menahan amarahnya, ia pun langsung mengambil senjata miliknya dan siap melepaskan tembakan. Namun hal tersebut dicegah oleh Doman dan menyuruh Panjul untuk segera pergi dari lokasi itu. 뭐라고 써 있는 거야 이거? 어? 아이씨 말로만. Beberapa tahun kemudian berlalu, terlihat di masa sekarang Doman tidak bekerja lagi sebagai petugas kepolisian, melainkan sekarang ia bekerja sebagai sales di PT Columbus. Ia pun melintasi desa itu dan berhenti sebentar dan mengingat di desa inilah ia gagal menjadi seorang detektif. Doman pun bernostalgia melihat gorong-gorong tempat terjadinya pembunuhan pertama. Kemudian datang seorang anak kecil lalu ia bertanya, "Sedang apa Om di situ?" Terus lanjut menceritakan bahwa tempo hari ada seorang pria melakukan hal yang sama, yaitu melihat gorong-gorong tersebut. Lalu Doman menanyakan ciri-ciri pria tersebut. Lalu si anak itu menjawab bahwa pria itulah sangatlah tampan dan polos. Seketika Pak Doman kembali diingatkan bahwa ciri-ciri tersebut sama persis seperti siapa? Si Panjul, guys.